Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang saya hormati ayah bunda dan yang saya sayangi anak-anakku SD Muhammadiyah 18 Surabaya. Di sini Ustadz akan mengulas sedikit tentang puasa di bulan suci Ramadan. Di bulan suci Ramadan ini pasti semua umat Islam akan berlomba-lomba mengejar kebaikan, mencari amalan soleh supaya bisa menggapai surga Allah. Baik anak-anakku, sebagai umat Islam pasti semuanya tahu apa makna dari puasa. Kalian tahu kan maknanya? Benar, maknanya puasa adalah menahan diri dari makan dan minum mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Namun yang harus kita pahami tidak hanya sekedar artinya, tapi hal apa saja yang harus kita pelajari dalam puasa di bulan Ramadan. Yang pertama adalah tujuan. Apa itu tujuan berpuasa? Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dalam ayat tersebut dijelaskan tujuan berpuasa adalah agar kita semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku, yang kedua yang harus kita pahami yaitu syarat wajib berpuasa. Syarat wajib berpuasa yang pertama adalah beragama Islam. Wajib. Orang yang beragama Islam wajib berpuasa. Dan yang kedua yaitu berakal sehat. Yang ketiga adalah baligh. Dan yang terakhir adalah kuat untuk berpuasa. Bukan berarti kita kalau tidak kuat tidak boleh berpuasa, tidak. Jadi orang yang sehat maksudnya itu wajib untuk berpuasa. Dan yang ketiga yang harus kita pelajari, hal-hal yang harus kita pelajari adalah syarat sah puasa. Sah puasa itu dikatakan sah apabila satu, suci dari haid bagi perempuan. Yang kedua adalah berpuasa pada waktunya mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Loh Ustadz, saya boleh nggak kalau semisal puasa mulai dari maghrib sampai subuh? Tidak, karena dalam ajaran agama Islam adalah yang harus dilakukan puasa adalah mulai dari awal terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Selain itu tidak diperkenankan untuk berpuasa. Baik anak-anakku, yang selanjutnya adalah rukun puasa. Rukun puasa ini yang pertama adalah niat dalam hati. Niat dalam hati biasanya diucapkan dalam sebelum puasa. Sebelum kita melaksanakan puasa, yaitu sebelum terbitnya fajar. Nah, ini kita ucapkan niat. Yang kedua yaitu menahan dari segala yang dapat membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Baik anak-anakku, selanjutnya adalah hal-hal yang dapat
membatalkan puasa. Nah, ini ingat, ada hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Yang pertama, makan disengaja. Ayo, siapa yang biasanya makan disengaja? Biasanya kalau nggak ada orang, itu makan disengaja. Wah, aku tak makan, lapar aku. Wah, aku tak minum, haus. Nah, apapun yang dilakukan dengan sengaja, itu dapat membatalkan puasa kalian. Yang selanjutnya adalah hal-hal yang dapat merusak puasa, merusak pahala puasa kalian. Yang pertama, marah-marah sama orang tua. Contohnya nih, kita sudah sore hari terus ada mamanya manggil, "Nah, tolong ambilkan ini." "Jangan itu mah, aku nggak mau ini." Nah, seperti itu tidak diperbolehkan. Jadi anak-anakku, itu yang bisa merusak pahala puasa kalian. Jadi ingat, berkatalah yang baik, bersikaplah yang baik kepada orang tua, anak-anakku ya. Dan dijaga lisannya, itu yang bisa membatalkan atau merusak pahala puasa. Nah, anak-anakku, itu tadi sedikit dari Ustadz tentang hal-hal apa saja yang harus kita perhatikan dalam puasa di bulan suci Ramadan ini. Semoga setelah kalian tahu ini, yang awalnya sudah tahu semakin tahu, dan yang awalnya belum tahu akan tahu dan bisa melaksanakan dengan sempurna. Semoga pahala kalian atau puasa kalian akan sempurna dan mendapatkan pahala berupa surga. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anakku, sekian saja dari Ustadz. Adapun pesan dari Ustadz di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, Ustadz mohon, Ustadz harap yang biasanya bermain di luar rumah ditahan dulu, bermainlah di rumah bersama adik-adik kalau punya adik, kalau nggak punya adik bersama saudara yang lain, baik itu sepupu dan lain-lain. Dan yang kedua yaitu jaga kesehatan kalian, makan dan minum yang bergizi, dan yang terutama adalah tidur. Pasti belajar di rumah pasti akan membosankan kalau kita di rumah saja, tapi kita tetap harus menjaga istirahat kita. Jangan karena tidak sekolah, tidak beraktivitas keluar rumah, main game terus sampai lupa istirahatnya. Nah, anak-anakku, itu saja pesan dari Ustadz. Semoga kalian menjadi anak-anak yang hebat dan tentunya menjadi anak yang soleh-soleha dan mendapatkan pahala puasa yang sempurna. Terima kasih. Akhirul kalam, Ustadz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.